Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Salman Al-Farisi bagian 1. Kalau saja imam berada di bintang, pasti akan dicapai oleh orang-orang ini, diucapkan Rasulullah SAW sambil meletakkan tangannya pada tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah mencari seseorang yang berusaha hakikat mencari ridha Allah. Ini adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman berkata, "Aku adalah seorang pemuda dari Persia penduduk Isfahan, dari sebuah kampung yang akrab dengan dikenal Jayan. Ayahku adalah kepala kampung dan merupakan orang yang paling kaya dan terhormat di sana. Aku adalah manusia yang paling ia cintai sejak aku lahir. Kecintaannya semakin bertambah kepadaku hari demi hari, sehingga ia mengurungku di dalam rumah karena merasa khawatir terhadapku. Aku dipingit seperti layaknya seorang gadis. Dengan sungguh-sungguh aku menganut agama Majusi, sehingga aku ditunjuk sebagai penyala api yang kami sembah. Aku dipercaya untuk menyulutkannya sehingga tidak boleh padam sesaat pun, baik pada waktu malam maupun siang. Ayahku memiliki sebuah lahan yang besar yang memberi kami hasil yang banyak. Ayah selalu mengawasinya dan memetik hasilnya. Pada suatu ketika, ayahku memiliki kesibukan lain sehingga ia tidak bisa datang ke lahannya. Ia berkata, "Wahai anakku, aku ada kesibukan lain sehingga tidak bisa mengawasi perkebunan kita. Pergilah ke sana dan awasi kebun kita hari ini sebagai penggantiku." Aku pun berangkat untuk melihat kebun kami. Begitu aku sudah berada di sebuah jalan, aku melewati sebuah gereja kaum Nasrani. Aku mendengar suara mereka dari luar saat mereka sedang melakukan kebaktian. Hal itu telah menarik perhatianku. Aku tidak pernah tahu sedikit pun tentang kaum Nasrani atau agama lainnya. Karena begitu, ayahku memikatku agar tidak berinteraksi sesama manusia. Saat aku mendengar mereka, aku pun masuk mendatangi mereka untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Saat aku merenungi apa yang mereka lakukan, aku menjadi tertarik dengan kebaktian yang mereka laksanakan, dan aku ingin masuk ke dalam agama mereka. Aku berkata, "Demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami anut. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Aku tidak jadi ke kebun milik ayah." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal agama ini?" Mereka menjawab, "Dari negeri Syam." Begitu malam tiba, aku kembali ke rumah dan aku berjumpa dengan ayah yang menanyakan apa yang telah aku lakukan seharian. Aku pun menjawab, "Ayah, aku berjumpa dengan sekelompok manusia yang sedang melakukan kebaktian di gereja. Aku merasa tertarik begitu mengenal agama mereka. Aku terasa bersama mereka hingga matahari terbenam." Ayahku langsung sengit dengan apa yang telah aku laksanakan sambil berkata, "Wahai anakku,
Dalam agama itu sedikit pun tidak ada kebaikan. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama itu. Aku menjawab, tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik dari agama kita. Maka ayah menjadi khawatir apa yang telah aku katakan. Ia khawatir bila aku keluar dari agamaku. Ia memingitku lagi di dalam rumah dengan membuat sebuah ikatan pada kakiku. Begitu aku memiliki kesempatan, maka aku pergi kepada kaum Nasrani dan aku berkata kepada mereka, jika ada rombongan yang datang kepada kalian hendak melakukan perjalanan ke negeri Syam, beritahukanlah kepadaku. Tidak lama berselang, maka datanglah sebuah rombongan kepada mereka yang akan menuju ke negeri Syam. Mereka kemudian memberitahukan kepadaku hal tersebut. Aku kemudian membuka lepasan ikat kakiku, sehingga terlepas. Kemudian aku berangkat bersama mereka dengan mengedap-edap hingga kami akhirnya tiba di negeri Syam. Begitu kami tiba di sana, aku bertanya, siapa yang paling utama dalam urusan agama ini? Mereka menjawab, dialah uskup yang memimpin gereja. Lalu aku mendatanginya sambil berkata, aku tertarik dengan agama Nasrani. Aku ingin mendampingi dan membantumu. Aku mau belajar darimu dan melakukan kebaktian bersama penganut Nasrani yang lainnya. Ia menjawab, masuklah. Dan aku pun masuk ke dalam gereja. Mulai saat itu aku menjadi pembantunya. Masa terus berlalu hingga aku mengetahui bahwa orang tersebut sebenarnya adalah orang yang paling buruk. Ia pernah menyuruh para pengikutnya untuk membayar sedekah dan menjanjikan kepada mereka pahala yang akan mereka dapat jika mereka membayar sedekah tersebut di jalan Allah. Uskup tadi malah menyimpan uang tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada kaum fakir dan miskin sedikit pun juga. Sehingga ia berhasil mengumpulkan 7 bejana besar emas. Aku menjadi benci sekali saat melihatnya. Tidak lama kemudian ia mati dan orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburnya. Aku katakan kepada mereka, sahabat kalian ini adalah orang yang jahat. Ia pernah memerintahkan kalian untuk membayar sedekah dan menjanjikan kepada kalian pahala yang akan diterima. Begitu kalian membayarnya, ia malah menyimpannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak memberikannya kepada kaum miskin sedikit pun dari harta tersebut. Mereka bertanya, dari mana engkau tahu hal tersebut? Aku menjawab, aku akan menunjukkan kalian tempat penyimpanannya. Mereka berkata, ya, tunjukkanlah kepada kami. Maka aku tunjukkan kepada mereka tempat penyimpanan dan dari tempat tersebut mereka mengeluarkan 7 bejana besar yang dipenuhi dengan emas dan perak. Begitu mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka mensalibkannya, lalu melemparkannya dengan batu. Tidak lama setelah itu, mereka mengangkat seseorang untuk menggantikan posisinya. Maka aku pun menjadi pendamping dan pembantunya. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih zuhud darinya. Tidak ada seorang pun yang mengalahkannya dalam urusan akhirat. Tidak ada yang melewatinya dalam masalah ibadah sepanjang malam dan siang. Aku amat mencintainya.
Aku tinggal bersamanya untuk beberapa lama. Saat ia menjelang ajal, aku bertanya kepadanya, "Ya Fulan, kepada siapa kau akan mewasiatkan aku? Berilah nasihat kepadaku akan orang yang perlu aku ikuti setelah kau tiada." Sekian dulu ya teman-teman, kisah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Bagian 1. Tunggu di bagian selanjutnya ya. Assalamualaikum.